Saya mempunyai seekor kucing. Its name is Meong. Lah di sini adalah ya ini kucingnya secara khusus, yaitu kucing yang dimiliki oleh saya atau si penulis. Sedangkan yang report adalah umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. In this video we are going to learn about report text. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai text report, yaitu materi pembelajaran bahasa Inggris kelas 9 di semester genap. Tapi sebelum kita melanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen agar kalian bisa mendapatkan notifikasi dari saya apabila saya mengupdate video terbaru. Oke, langsung saja simak videonya. A few moments later. Oke, student, for the first one, untuk yang pertama adalah mengenal meaning of report text, yaitu pengertian dari report text itu sendiri. Apa sih pengertian dari report text? Report text, the text that describes the way things are in general, yaitu teks yang mendeskripsikan sesuatu hal secara umum. Remember, di sini mendeskripsikan. Nah, apa sih perbedaan dengan descriptive text? Karena descriptive text juga sama-sama mendeskripsikan. Kita lihat perbedaan antara report text dan descriptive text. Nah, di sini ada dua contoh teks. Yang pertama report text and then descriptive text. Dua-dua teksnya ini sama-sama titelnya adalah cats. Yang report text judulnya cats and descriptive adalah my cat. Perbedaannya kalau untuk report text itu secara umum. Contohnya kalimatnya adalah cats are the most popular pet and can be found everywhere on the earth. Yang artinya adalah kucing adalah binatang peliharaan yang populer yang dapat ditemukan dimanapun di muka bumi ini. Sedangkan yang deskriptif yang judulnya my cat, I have a cat. Saya mempunyai seekor kucing. Its name is Meong. Lah di sini adalah ya ini kucingnya secara khusus, yaitu kucing yang dimiliki oleh saya atau si penulis. Sedangkan yang report adalah umum, yaitu kucing secara umum. Kemudian perbedaan yang kedua adalah untuk report text biasanya menggunakan technical term atau scientific term, yaitu kosakata yang ilmiah. Tapi bandingkan dengan yang deskriptif, itu tidak ada kosakata yang ilmiahnya. Oke, untuk contoh dari report text itu bisa mendeskripsikan diantaranya adalah animal. Contohnya mendeskripsikan bear atau beruang ya. Kemudian bisa mendeskripsikan mengenai plant atau tumbuhan. Contohnya ada orchid atau anggrek ya, ada white orchid and then pink orchid. Juga bisa mendeskripsikan teknologi. Contohnya adalah drone, dan juga bisa mendeskripsikan mengenai fenomena alam atau fenomenon. Contohnya adalah tsunami, ada flood ya, banjir, ada tsunami. Itu mengenai report text atau contoh-contoh dari report text. Bisa mendeskripsikan animal secara umum, plant, teknologi, and phenomenon. Oke, next guys, sekarang kita menuju ke purpose atau tujuan dari text report. Tujuan text report itu ada dua. Yang pertama tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Tapi sebelumnya kita lihat dulu pertanyaan-pertanyaan yang merujuk ke tujuan. Contohnya adalah pertanyaan why is the text written, yang artinya mengapa teks tersebut ditulis, atau what is the purpose, apa sih tujuan bla bla bla, and then what is the social function, apa fungsi sosialnya, and what is the writer intention, apa tujuan si penulis. Lah ada soal-soal seperti ini adalah soal atau pertanyaan yang merujuk ke tujuan. Lah jawabannya apa? Nah, jawabannya adalah to describe bla 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 in general, mendeskripsikan bla 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 secara umum. Nah, ini bisa mungkin mendeskripsikan anggrek, orchid, atau bear in general ya, tumbuhan atau fenomena alam atau teknologi itu secara umum. Nah, ini adalah purpose dari report text yang secara umum. Oke, next mengenai tujuan secara khusus.
tujuan secara khusus tentang text report. Nah, misal kita mendeskripsikan mengenai plant atau animal, contohnya adalah Orchid anggrek, and then Rafflesia arnoldi, and then Bear and Tigers. Nah, kalau ada text report yang mengenai binatang atau hewan, tujuannya apa saja? Oke, the first one, yang pertama, tujuannya bisa to describe its life, yaitu untuk mendeskripsikan kehidupan mereka atau kehidupannya, ya, baik kehidupan tumbuhan itu sendiri maupun animal itu sendiri. Yang kedua adalah to highlight its speciality-nya, yaitu untuk meng-highlight tentang keistimewaannya, and then to make people aware of them, yaitu untuk membuat orang peduli terhadap mereka, peduli terhadap tumbuhan, binatang, and then to ask persuade people to protect them, untuk meminta atau membujuk orang agar melindungi mereka dari kepunahan. Tujuan yang berikutnya adalah to inform it reducing number, yaitu untuk menginformasikan penurunan jumlah ya populasinya mungkin ya. Kemudian to talk about their trait, yaitu untuk menceritakan bagaimana cara memelihara atau merawat mereka. And the last to set its uniqueness, untuk berbagi keistimewaan mereka. Nah, ini adalah tujuan-tujuan dari text report mengenai animal and plant secara khusus. Oke, yang berikutnya adalah generic structure report text atau kerangka text report. Oke, untuk kerangka text report itu ada dua. Yang pertama adalah general classification atau klasifikasi umum. Itu berisi tentang pernyataan mengenai nama yang akan dideskripsikan. Biasanya ada di paragraf pertama. Generic structure yang kedua adalah description, yaitu mendeskripsikan. Nah, mendeskripsikan apa saja? Bisa mendeskripsikan physical appearance-nya, yaitu ciri fisiknya, bentuk-bentuk fisiknya, kemudian ciri-cirinya, karakteristiknya, lalu ada behaviornya, tingkah lakunya, kemudian ada fungsinya atau manfaatnya atau fungsinya, dan lain sebagainya. Description ini biasanya terdapat di paragraf kedua sampai terakhir. Itulah generic structure dalam report text. Oke, sekarang kita belajar mengenai language feature atau ciri-ciri kebahasaan yang dimiliki oleh report text. Oke, yang pertama adalah menggunakan general noun, kata benda umum. Contohnya ada tiger, harimau, mushroom, ya, jamur, drone. Itu untuk ciri yang pertama menggunakan kata benda umum atau general noun. Yang kedua menggunakan present tense. Contohnya bear lives in the jungle, beruang hidup di hutan. Ciri yang ketiga adalah menggunakan passive voice, yaitu contoh kalimatnya it is grown for protection. Yang keempat adalah menggunakan scientific term, yaitu kosakata yang ilmiah ya. Contohnya ada Felis catus silvertis, Agaricus bisoporus. Ini biasanya di dalam teks itu kalimatnya adalah menggunakan kalimat huruf miring. Kemudian menggunakan timeless present, contohnya ada often, usually, always, and then linking verb is, am, and seem. Nah, ini language feature atau ciri kebahasaan yang dimiliki oleh report text. Oke, students, sekarang kita lihat contoh text report ya, juga analisis text reportnya mengenai plant tumbuhan, yaitu cendana atau pohon cendana. Oke, di paragraf ada 3 paragraf pertama, kedua, ketiga. Untuk paragraf pertama itu yang dinamakan dengan general classification atau klasifikasi umumnya. Di sini mau mendeskripsikan mengenai cendana tree atau santalum album. Kemudian yang kedua, paragraf kedua adalah description-nya. Nah, di sini mendeskripsikan apanya dari pohon cendana itu. Di situ dikatakan ada kalimat their sprout need another tree to support their growth because they cannot produce their own food, so they will take the food from another plant. Jadi dikatakan bahwa pohon cendana atau akar mereka itu butuh tumbuhan lain untuk mereka tumbuh, karena mereka tidak bisa memproduksi
makanan mereka. So they will take the food from another plant. Jadi mereka akan mengambil makanan dari tumbuhan lain atau parasit. Nah, ini berarti mengenai how to cendana tree growth, yaitu bagaimana sih cara tumbuhnya dari pohon cendana itu sendiri, itu di paragraf kedua. Kemudian kita lihat paragraf ketiga. Nah, paragraf ketiga di sini mengenai benefitnya dan populasinya. Ini dikatakan bahwa cendana tree is very rare in their natural population. Jadi sudah jarang ini ya di populasi alaminya. Di samping itu juga cendana tree is very expensive on the market, sangat mahal di pasaran. Karena apa? Has a unique fragrance, mempunyai bau yang harum. Juga bisa digunakan sebagai bumbu atau instant ingredients, terapi scent, bahkan juga untuk mixture of perfume, untuk campuran parfum. Dan minyaknya juga bisa untuk menimbulkan atau mengurangi NCT. Nah, ini berarti paragraf ketiga ini mengenai benefitnya atau manfaat dari pohon cendana itu sendiri. Oke, next. Ini general noun-nya ya, cendana, and then cendana ya. Lalu santalum albumnya ini yang namanya scientific term-nya, and then ada is ini adalah linking verb-nya, and then support need another tree to support their growth, itu adalah present tense-nya atau kalimat present tense-nya, and beside its oil which is derived from its food is very expensive. Passive voice ini di sini menggunakan sound which is derived, yaitu to be lalu verb 3 ya. Masih ingat ya mengenai passive voice. And then nowadays ini adalah timeless present-nya sekarang ini. Oke, itu mengenai text report. Terima kasih sudah menyimak videonya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.